Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwira ketemu. Eh, Lumayan. Kira-kira 2 bulan yang lalu kita berakhir ketemu. Terakhir. Iya tuh, masa? Iya, awake dhewe kan kae neng wow kae. Bar pilkada kae. Oh iya, iya. Sorone ono ingkrah. Ikrah. Kaitane karo ingkrah, rekonsiliasi. Iki suhune ICWP iki sik rada anget lho. Oh iya tuh. CWP Porogo Community. Tak sawang-sawang kok sik banyak yang membahas masalah pilkada. Oke. Ya mulai saka sing ora milih ra oleh nagih. Terus andum selamat. Selamat. Jadi kata-kata andum selamat kuwi akeh di cetuskan oleh wong-wong semenjak Pak Ipong pamit boyong. Apa maksudnya antum selamat? Andum selamat itu istilah wong Jawa ketika pamit. Mungkin wong namu, wis ngene sementara aku tak nyon pamit. Ya wis andum selamat ya. Ya, Jadi dek iki kayak ungkapan nguntap nih. ngertak nih. Nah, andum selamat. Sing ora milih ora oleh nagih. Wih berapa kan saka Pak Giri siap dipilih siap ditagih. Lah, iki sing ora milih ora oleh nagih. Oh, no, ya. Bahkan kemarin aku gawe ucapan terima kasih. Kui semakin menguatkan orang-orang yang tidak percaya bahwa aku pendukung Pak Giri, semakin yo to wong Ipong to. Padahal aku pengen dudone bahwa aku pendukungnya Pak Giri sing juga santun dan berterima kasih kepada Pak Ipong. Betul. Padahal pendukungnya Pak Giri sing apik kan kudune ngono. Betul. Nah, gambaran masyarakat yang masih seperti itu semuanya. Sing setengah yo ngece kepada yang kalah, sing setengah yo merasa aku menang, berarti kowe ora rasah melu-melu urusane sing menang. Wis kowe ra milih ora rasah nagih. Ngono kuwi lek rumangsamu piye cara menyikapi awake dhewe sebagai wong awam? Kita sebagai wong awam Sing wong awam dhisik. menyikapi untuk diri sendiri apa menyikapi Ya untuk orang lain? merespon hal yang seperti itu. Ya, menurutku ya kurang tepat juga, kurang pas kan. Yo kita berdemokrasi itu hakikatnya kan adu gagasan. Beliau-beliau yang bertarung di pilkada itu kan harusnya kita adu, itu kan gagasannya. Kita adu, kita bandingkan cita-cita nih. Kita adu, kita bandingkan corone mereka masing-masing untuk mewujudkan visi misinya iki piye to. Sing kuwi kan siapapun yang menang. Kuwi kan ya dadi bupatine wong Ponorogo sak kabeh. Ya. Ora kur bupatine sing milih. Ya. Padha karo dene presiden atau gubernur, siapapun yang menang dalam kompetisi pilkada kan ya dhek dadi pimpinane sak kabeh wong sing dadi warga situ, warga setempat. Ya. Jadi kan ora iso nganggo istilah sing ora milih aja melu nagih lho. Terus piye kok aku tak pindah KTP sik iki sementara lek ra nagih. Ya ta. Kan dia ngono. Padahal dari pihak yang bersangkutan sendiri, Pak Giri, sudah sering mengatakan bahwa ini sudah selesai. Limbah-limbah pilkada yang jelek-jelek itu sudah tidak perlu dilanjutkan. Mari kita mewujudkan kembali Ponorogo yang lebih hebat. Kan ngono. Tapi kenyataannya entah si pendukungnya maupun bukan pendukungnya, wis suweneng kerah. Lah, wi kan sing perlu digoleki piye carane mendewasakan berpolitik masyarakat kita. Lah wi pandanganmu sebagai cah nom piye?
mendewasakan cara berpolitik masyarakat kita. Ya sakjane masyarakat wong cilik cah enom kuwi biasane kan melu sapa sing tuwek, melu sapa sing dianggap luwih senior, sing mandegani, ya melu sing mandegani dan lain sebagainya. Artinya bisa jadi kahanan masyarakat ya dhewe sing sik kaya ngono kuwi juga disebabkan masih adanya 1, 2, 3 orang sing dhewe jabatane iki kudune ya mandegani wong akeh, entah itu tokoh masyarakat, entah tokoh suatu organisasi, entah tokoh politik, entah pejabat publik sing isih melestarikan cara pandang seperti itu. Nah, ketika poro-poro iki mau sing mandegani wong akeh kuwi mau wis ora ngono, insyaallah wong-wong sak ngasore ya melu. Lha saiki lek didelok saka dua orang yang bertarung antara Mbah Pak Ipong, Mbah Pak Giri kuwi wis padha-padha muni kaya ngono. Pak Ipong sendiri waktu kemarin pamitan dari Pringgitan kan juga gitu. Ya, mari kita dukung pemerintahan yang baru. Bahkan ning rapat karo DPR terakhir itu kan juga paripurna itu juga mengatakan seperti itu. Pak Giri sendiri juga mengatakan seperti yang saya katakan tadi. Tapi sik kaya ngono kuwi apa memang saka atine dhewe apa memang piye ya? Kan diwaca ya ora penak, disawang ya ora penak, dirungokne ya ora penak. Engko lek ngono kan akhirnya terus kedawa-dawa sampai samarku di pemerintahan nanti malah ya sik enek ngono kuwi, sik enek udur-uduran akhirnya malah kebijakan-kebijakan program-program yang baik akhirnya menjadi tidak baik. Mungkin mereka bisa udur-uduran lewat legislatif mungkin. Kan iso itu kedawa-dawa sampai. Monggo. Ya ini pemerintahan yang baru ini kan tantangannya lumayan ya. Secara durasi waktu ya kita sempit. Ya, 3 tahun 8 bulan ya. Pendek lah pokoknya, terlalu panjang. Nggak sebagaimana yang seharusnya. Terus juga berangkat dari situasi sosial politik yang terlanjur terpolarisasi. Persis kayak Indonesia. Pilpres. Persis Pilpres. Ponorogo persis sama Pilpres. Persis Pilpres. Terpolarisasi. Jadi orang-orang itu terkubu-kubu. Sing antar kubu ini saling menuding satu sama lain. Kuwi mergo head to head, lawane guru siji musuh siji, apa nyapo nek menurutmu? Kok iso terbentuk polarisasi seperti itu? Ada banyak daerah yang head to head tapi ora terpolarisasi. Contohnya? Kayak misalnya Surabaya. Oke. Atau beberapa daerah yang lain sing sakjane faktor polarisasi iki biasanya itu memainkan politik golongan. Oke. Jadi ketika masyarakat kita digiring untuk menjalani proses demokrasi itu dengan cara politik golongan, biasanya akan terpolarisasi. Oke. Iya, ciri-cirinya apa jenenge permainan politik golongan ki apa ya mau saling menuding. Kowe wonge sapa? Kowe melu sapa? Aku melu sapa? Pak kae, wong kae melu sapa? Lingkungan kene melu sapa? Lek kowe melu kono maka kowe mesti ngene to. Nah, tudingan-tudingan semacam itu membuat masyarakat kita terpolarisasi. Nah, hal-hal kayak ngono kuwi asline iso ra dicegah. Seharusnya bisa. Lah, lek terjadine dicegah aja bisa, berarti ada kemungkinan itu dibentuk bukan terbentuk polarisasinya. Bisa jadi. Dibentuk. Bisa jadi. Ya soalnya kan gini kan. Ya kita bicara fair ya. Bicara fair aja. Sing jenenge pertarungan politik atau nggak harus pertarungan politik, kompetisi apapun, wong melu kompetisi, partisipan dalam kompetisi itu pasti pengen menang.
Oke. Nah, di dalam pertarungan politik kayak ngene iki wingi pilkada kan yo menjadi sebuah rahasia umum bahwa baik Pak Ipong maupun Pak Giri pengen menang masing-masing. Oke. Dengan cara yang berbeda. Secara teknis detail. Ya. Mungkin lah secara umum yang dilakukan ya bodoh lah. Kampanye, lobby politik partai, lobby tokoh masyarakat. Kuwi anu ya. Apa jenenge? Pakeme ngono. Pakeme lah, pakeme. Tapi ada hal di luar itu sing menjadikan politik Ponorogo di tahun 2020 pilkada malih beda sehingga terbentuk polarisasi di masyarakat. Sing beda ya kuwi mau adanya permainan politik golongan. Oke. Otomatis masyarakat kuwi menjadi komoditi. Betul. Ya memang dalam proses demokrasi pemilu masyarakat itu komoditas. Suara itu komoditas. Dan itu diperebutkan. Diperebutkan. Nah, hal-hal sing piye ngene. Komoditasnya itu kan masyarakat. Komoditasnya masyarakat. Lelek masyarakat dewe, masyarakatnya sendiri itu bisa iso nglakoni iso krentek atine dhewe. Kan dia tidak akan ikut ke dalam arus-arus yang termasuk polarisasi dan sebagainya kan bisa kan? Bisa. Pada tahap yang masyarakat yang berpendidikan, yang mereka cerdas secara politik dan bijaksana dalam hal politik, itu mereka biasanya akan memilih menjatuhkan pilihan bukan karena faktor emosional. Oke. Lah, ini cerita sithik soal branding. Branding ini kan citra. Citra itu tempatnya ada di benak manusia, orang per orang. Misalnya Dewi ini ngomongin mie. Di antara banyak brand mie instan, sing citrane paling mengena di hati di benak kita itu kan yo merek-merek itu, misalnya Indomie, Super Mie, mie sedap. Mie sing liyane iki mbuh nomor piro? Ya. Padahal mungkin secara rasa, secara nutrisi, kesehatan dan sebagainya bisa jadi Indomie bukan yang paling baik. Oke. Bisa jadi. Kayak yang ini Aqua. Betul. Nah, dalam politik waduh. Dalam politik itu calon-calon kandidat-kandidat itu juga berperang di dalam persaingan citra ini. Masing-masing membangun citra diri sing sesuai dengan minat pasar. Oke. Nah, sesuai dengan minat pasar ini bisa jadi dia berbanding lurus dengan kualitas. Bisa jadi tidak berbanding lurus dengan kualitas. Gur branding tok. Misalnya kita kan sering melihat sekarang di media sosial. Oke, selebgram utawa artis YouTube misalnya, YouTuber. Sing mereka ini subscriber luar biasa. Video konten-konten yang dibuat itu laku keras. Ditonton jutaan orang, padahal orang mutu. Ya kan? Ya. Padahal kontennya orang mutu. Sementara ada banyak YouTuber, selebgram, konten-konten kreator, sing mereka gawe konten-konten bermutu, tapi orang patek payu. Oke. Artinya apa yang menjadi pilihan mayoritas masyarakat di Indonesia, di negara berkembang seperti Indonesia, itu belum tentu. Berarti sifatnya 50-50 ya. Bisa jadi berbanding lurus dengan kualitas, bisa jadi tidak berbanding lurus dengan kualitas. Yang penting masyarakat senang. Nah, Indonesia pasti akan baik. Nah, lek ngomong masalah kuwi, otomatis kan menurutmu neng Ponorogo Pilkada kemarin, kuwi Pak Ipong ki menyasar pencitraan yang seperti apa, brand yang seperti apa, Pak Giri yang seperti apa? Iki kamu berkomentar sebagai
masyarakat umum, ojo sebagai pendukung salah satu. Oke. Sesuai kan wis jelas to kowe pendukungnya sapa, aku pendukung. Ya dia kan tahu beda to. Tahu beda wae sik iso momongan. Kita masih bisa saling sharing. Kurangin ning piye luwe ning piye dan sebagainya. Mbok karepku dengan adanya ini masyarakat ben kaya awake dhewe ngono lho. Nah, iya. Piye? Pak Giri diusung oleh partai PDI Perjuangan yang memberangkatkan pertama kali, yang paling besar di antara partai-partai pengusung yang lain. Nah, gaya PDI Perjuangan ini yang paling mewarnai kampanye dan pembangunan citra Pak Giri. Apa sing disasar? Masyarakat wong cilik. Karena kita apal lah dari dulu PDIP kan gayanya memang selalu mengedepankan branding wong cilik. Membela wong cilik, pemimpinnya wong cilik, selalu ada kata-kata wong cilik. Dan itu sangat berhasil dilakukan. Salah satu faktornya karena memang mayoritas masyarakat Ponorogo masih merasa sebagai wong cilik. Oke. Secara ekonomi, secara pembangunan, secara pendidikan itu masih merasa mungkin urung podo karo wong Madiun, urung podo karo wong Surabaya, urung podo karo wong kota-kota besar. Sehingga branding cedak wong cilik itu berhasil dilakukan. Nah, sementara Pak Ipong itu menyasar gaya citra yang sedikit lebih high class. Padahal jumlah masyarakat sing high class baik itu secara ekonomi, secara pendidikan, di secara sosial Ponorogo di Ponorogo itu tidak banyak. Contoh paling gampang yang bisa kita tilik kembali, kita review itu ketika kita baca materi kampanye yang ada di koran-koran, yang ada di media massa. Ini kan fasilitas yang memang adil diberikan oleh penyelenggara pemilu KPU. Proporsinya sama, jumlahnya sama. Oh, wis kok KPU ya sing memfasilitasi. Betul, yang memfasilitasi KPU. Ukurannya podo. Betul. Terus tapi desainnya terserah. Desainnya terserah. Kembali ke para timnya masing-masing. Betul. Oke. Nah, ndelalah aku koleksi koran-koran tepat 2 minggu di mana kampanye media massa itu dimulai dilaksanakan. Nah, selama 2 minggu itu konten kampanye Pak Giri dan Pak Ipong itu sangat terlihat berbeda. Kita nggak bicara kualitas desain, kita orang ngomongin soal kualitas desain, tapi pesan yang cara pemesan, cara menyampaikan pesan. Selama 15 hari atau 14 hari itu Pak Giri paslon nomor 1 ya waktu itu. Itu hanya menyampaikan pesan sing bersifat parian, pantun. Oke, berarti luwih gampang ditompo masyarakat. Betul. Karepe ngono kira-kira. Kira-kira ya. Karepe ngono. Nah, sementara Pak Ipong itu menjadi terlalu detail. Oke. Karena ya mau gayane ki rada high class, sehingga cara kampanye yang dilakukan pun pengen selalu membahas program. Membahas apa yang sudah dicapai dan dilakukan. Dan aku yakin masyarakat ora pati moto tuwenanan ngono ketoke kok ora to. Betul. Nah, apa salah siji ki kleru? Yo kita bisa bicara dari berbagai macam sudut pandang. Dari sudut pandang demokrasi yang maju di era modern seperti ini, secara ideal umpama dhewe arep takon ning ahli-ahli dan pakar-pakar politik, pasti harapannya adalah
yo kandidat ki Program apa yang di ceritanono rakyatmu, program apa sing pengen mbok lakoni. Jelasno, jelentrekno, amrih masyarakat paham. Oke. Idealnya seperti itu. Idealnya itu secara teori demokrasi dan teori politik. Tapi secara strategi untuk memenangkan pertandingan, teori politik dan teori demokrasi kuwi mau malah ojo dilakoni. Oke. Melihat pasar kita seperti apa? Melihat pasarnya ora bakal moco. Ya. Lah, gitu. Jadi dari segi strategi politik apa yang dilakukan Pak Giri Kurang. baik secara strategi politik. Oh, gitu. Tapi ditilik dari teori Ideal dan teori demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi modern, Pak Ipong yang lebih baik. Oke. Berarti kesimpulannya strategi branding dan cara mereka untuk memenangkan itu ada plusnya ada minusnya. Betul, selalu. Ada plusnya ada minusnya tergantung sudut pandang dari mana kita melihat. Betul. Dari sudut pandang teori apa dari sudut pandang delok masyarakat kayak apa, pemilihannya kayak apa, kan gitu. Betul. Dan akhirnya strateginya Pak Giri yang dipilih oleh masyarakat. Nah, lek wis ngono kuwi, apa terus teori sing ideal kuwi mau terpatahkan? Enggak juga. Enggak terpatahkan juga karena kubu Pak Giri maupun kubu Pak Ipong kan berada di jalur yang berbeda dalam melaksanakan kampanye itu. Sehingga sakjane apa yang dilakukan Pak Ipong itu sudah benar secara teori demokrasi dan teori politik modern. Oke. Tapi secara praktek kampanye Lapangan. Pak Giri yang menang. Dua-duanya itu baik. Lah, cuman yang perlu aku mungkin bisa sampaikan, oke lah, pertandingan kompetisi yang sudah selesai, ya wis. Tapi iki kita ngomong soal masa depan, sedikit soal masa depan. Oke. Ketika cara berpolitik yang seperti itu tidak diiringi dengan edukasi yang baik. Bayangno ae, lek misalkan cara-cara berpolitik yang gak perlu menjelaskan soal program, gak perlu menceritakan soal visi misi, tidak perlu meyakinkan masyarakat bahwa program sing tak gowo iki iso tak lakoni, iso tak realisasi, itu terus-menerus dilakukan di pilkada berikutnya. Kuwi kira-kira apik apa elek? Ya kita kembalikan ke masing-masing. Tapi di media yang lain kan sudah tersebar visi misi itu. Media yang lain ya. Seperti di media sosial. Kemudian di KPU sendiri. Dan media-media yang lain yang selain koran itu kan juga sudah masing-masing juga sudah memaparkan itu. Cuma dalam konteks ini koran memang luwih gampang dicekel di segala usia kan gitu. Gini, salah satu permasalahan sing dihadapi kubu Pak Ipong dan menjadi keunggulan Pak Giri kemarin adalah kubu Pak Giri itu tidak menghadapi kebencian. Sementara Pak Ipong menghadapi kebencian. Oke. Lah ketika Pak Giri itu tidak menghadapi kebencian. Saya tak potong sebentar. Bahasa kebencian itu muncul kan ketika masyarakat sudah merasakan. Betul. Iya tak? Betul. Dan Pak Giri tidak menghadapi kebencian karena Pak Giri belum melaksanakan. Betul. Jadi itu natural kan? Natural sebenarnya. Oke, lanjut. Sebenarnya natural. Nah, tapi ekspresi masyarakat, terutama di media sosial, ini sing menurutku unik juga nih Ponorogo. Karena ya sekali lagi aku menyamakan kondisinya sama dengan Indonesia. Pilpres tahun 2019 atau 2014 bahkan. Di media sosial banyak sekali kita temukan, wakeh banget kita temukan postingan-postingan sing tidak pernah membahas apa keunggulan Pak Giri, Oke. tapi membahas apa keburukan Pak Ipong.
Ya karena petahana. Kata petahana betul. Iya. Betul. Nah, padahal sebenarnya